Ini sekelumit cerita, ketika perwira Cakrabirawa bertemu dengan seorang perwira RPKAD di depan Istana Negara. Cakrabirawa adalah pasukan elit pengawal Presiden Soekarno ketika itu. Sementara RPKAD adalah resimen para komando Angkatan Darat. Kesatuan Pasukan Khusus Angkatan Darat yang sekarang bernama Kopassus. Kelak, sejarah mencatat Cakrabirawa dibubarkan karena sebagian anggotanya terlibat dalam peristiwa berdarah G30 SPKI. Lalu digantikan Satgas Pomat Para dengan komandannya Norman Sasono. Mengutip buku, Kudeta Super Semar, Penyerahan atau Perampasan Kekuasaan, yang ditulis Ahmad Wisnu Aji. Peristiwa pertemuan perwira Cakrabirawa dengan perwira RPKAD di depan Istana Negara itu terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Saat itu tengah digelar sidang kabinet yang dipimpin langsung Presiden Soekarno. Di saat itu juga, di depan istana ada demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa. Pasukan RPKAD ketika itu memang dikerahkan ke tengah demonstran, tapi tanpa identitas. Sampai kemudian, keberadaan mereka diketahui oleh Cakrabirawa. Diketahuinya keberadaan pasukan RPKAD tanpa pengenal itu bermula saat seorang perwira Cakrabirawa bertemu dengan seorang perwira RPKAD yang sudah dikenalnya di sekitar RRI Merdeka Barat. Perwira Cakrabirawa itu kenal dengan perwira RPKAD yang saat itu tidak memakai tanda-tanda itu. "Loh, kok kalian di sini?" tanya si perwira Cakrabirawa. "Tugas," jawab perwira RPKAD. Ketika ditanya tugasnya, sang perwira RPKAD menyuruh perwira Cakrabirawa itu untuk bertanya kepada komandan si perwira RPKAD tersebut. Namun, perwira Cakrabirawa itu tidak bertanya kepada komandan RPKAD, tetapi langsung melapor ke istana. Laporan itu yang kemudian diterima oleh Brigjen Sabur Komandan Cakrabirawa. Kemudian Brigjen Sabur mengirimkan nota tertulis soal keberadaan pasukan tanpa identitas lewat secari kertas kepada Brigjen Amir Mahmud, Pangdam Jaya yang juga hadir dalam rapat tersebut. Sabur meminta agar Amir Mahmud keluar sebentar dari ruangan untuk melihat keadaan. Tapi karena nota itu tidak digubris Amir Mahmud, sampai kemudian, Sabur pun menulis nota lain yang langsung diberikan kepada Presiden Soekarno lewat seorang ajudan presiden. Nota itu yang akhirnya membuat Presiden Soekarno memutuskan memberhentikan rapat kabinet dan menyerahkan pimpinan rapat kepada Waperdam J. Leimena. Selanjutnya, Presiden Soekarno terbang ke Istana Bogor dengan menggunakan helikopter. Sejarah pun mencatat, setelah menggelar pertemuan dengan 3 Jenderal TNI AD yakni Brigjen Amir Mahmud, Brigjen M. Jusuf dan Maijen Basuki Rahmat, akhirnya Super Semar keluar yang diteken Presiden Soekarno. Dengan bekal Super Semar itulah, Letjen Soeharto, Menpangat saat itu membubarkan PKI, lalu melakukan penangkapan sejumlah menteri, termasuk menangkap Subandrio, menteri yang jadi incaran TNI AD.